kita kasih naik ada Sang Petualang 87 ya, silakan Sang Petualang. Selamat malam Sang Petualang. Halo. Tidak kedengaran Bang suara Bang. Silakan Bang, nyalakan kamera dulu. Apa kabarnya Bang Edis? Puji Tuhan baik. Silakan Bang, nyalakan kamera dulu Bang. Siap. Kamera nyala dulu, silakan. Oke Bang, siap. Ntar Bang. Oke. Jangan kena lampu Bang, karena Oke, silau. malam Coba. Edis, maklumlah kameranya ini kabur. Selamat malam. Ya, Begini, Bang, begitu ya? seperti itu. Oke, Bang. Ya, seperti itu. Ya, silakan Bang. Apa yang mau Anda utarakan? Apakah Anda Muslim atau apa? Muslim Bang. Muslim. Coba Bang, jangan Muslim Bang. kameranya itu jangan ke arah lampu Bang. Kameranya, nah begitu. Nah, iya. Oke, Bang. Kalau ke lampu, jadinya lampunya yang kelihatan di sini. Ya, silakan Bang. Apa yang mau Anda utarakan? Silakan. Nah, kita cuma mengutarakan ini aja Bang. Kita mungkin nggak paham kali lah soal agama lah ya. Terus Anda mau Cuma mengutarakan nanya apa? gini aja Bang. Apa itu? Ya utaranya gini aja Bang. Tadi kan masalah belum itu kali ya kan, masalah agama belum tahu, kita belum tahu kan itu. Katanya Yesus, katanya Tuhan kan gitu Bang. Cuman itu aja Bang pertanyaannya. Oke, iya Gimana pertanyaan menurut Anda apa ini? Kalau itu bukan bertanya, kalau itu Anda cuma dengar katanya. Maksudnya yang menjadi pertanyaan Anda itu apa? Ya pertanyaannya kan gini Bang, kan katanya kata Abangan, ya memangnya bingung saya Bang, makanya bertanya Bang sama Bang Edis gitu. Oke, yang membuat Anda bingung Yesus itu itu apa? Tuhan apa Rasul gitu. Bingungnya cuma gini Bang. Apa tuh? Ada separuh orang bilang Tuhan Yesus, ada bilang juga Rasul kan gitu Bang. Oke, baik, pertanyaan yang bagus itu Bang ya. Pertanyaan yang sangat umum dan pertanyaan yang selalu ditanyakan. Jadi begini Bang, Tuhan dengan Rasul, Tuhan dengan Rasul itu sesuatu yang bisa berjalan bersama-sama begitu. Karena Anda berpikir bahwa kalau Tuhan tidak mungkin Rasul. Gitu. Artinya Anda sudah punya pikiran bahwa sesuatu itu adalah seperti kontradiksi begitu. Contoh, kalau air pasti bukan minyak. Kalau minyak pasti bukan air. Nah, itu betul, Bang. Minyak apa air nih? Karena minyak sama air itu nggak sama begitu. Nah, sedangkan kata Rasul dengan kata Tuhan itu bukan seperti itu, Bang. Jadi banyak orang bertanya Yesus itu Tuhan atau manusia, Tuhan atau Rasul. Seolah-olah Tuhan dengan Rasul itu berbeda. Nah, jadi saya sudah sering menjelaskan ya Bang ya. Saya itu sering menjelaskan begini. Sebenarnya Bang, di dalam Alkitab maupun di dalam Al-Quran itu tidak ada kata Tuhan Bang. Kalau mungkin Anda selama ini diskusinya dengan orang-orang yang pengetahuannya itu hanya abal-abal begitu. Jadi saya mau kasih tahu sama Anda, sebenarnya Bang, kata Tuhan itu nggak pernah ada dalam Quran, nggak pernah ada dalam Alkitab. Yang ada itu kata Rob atau kata kurios. Nah, kata kurios itu dengan manusia itu bukan sesuatu yang bertentangan. Contoh begini Bang, ketika kata kurios atau kata Rob itu diterjemahkan ke dalam bahasa Jawa, itu menjadi kata Gusti. Atau kalau bahasa Indonesia itu jadi kata Tuan. Sama begini Bang, Yesus itu Tuan apa manusia? Kalau Tuan sama manusia itu sesuatu yang gak bertentangan kan? Tapi kalau sekarang Tuhan apa manusia itu menjadi sesuatu yang bertentangan Bang. Karena apa? Karena masyarakat telah membentuk sebuah definisi yang keliru terhadap kata kurios maupun kata rob itu Bang. Padahal kalau kita cek di dalam kitab suci ya,
yang Rob itu bisa aja manusia, bisa aja rasul. Begitu. Saya mau tanya dulu, apakah Anda mudeng atau ngerti dengan penjelasan saya? Silakan. Ngerti bang, ngerti. Ngerti, Ya. paham. Ya, jadi ketika Anda bertanya apakah Yesus itu Tuhan atau rasul, itu sebenarnya pertanyaan Anda itu sama dengan begini. Apakah Yesus itu Tuhan atau rasul? Itu kata yang sama, Bang. Seperti itu. Jadi kata Rob atau kata kurios itu terjemahannya itu adalah Tuan atau Tuhan. Nah, cuman di dalam bahasa kita Indonesia, Tuan dengan Tuhan itu sesuatu yang berbeda. Padahal di dalam bahasa aslinya itu kata yang sama, yang bisa ditujukan kepada yang di langit dan kepada yang di bumi. Seperti itu, Bang. Oke. Sudah Kan cukup itu kan paham, ada- Bang, penjelasan saya? Udah, berarti kan ada apa bang penjelasan sedikit sama saya kan gitu, nggak jadi bahan pertanyaan gitu udah mati kan Nah, gitu bang. sekarang yang menjadi pertanyaan berikutnya begini, Bang. Mengapa kita ya tidak menjadikan Yesus sebagai Tuan kita, sang empunya kita? Tuan itu kan artinya sang empunya, Bang. Tuan itu artinya yang memerintah. Lawan kata Tuan itu adalah hamba atau pekerja. Begitu. Nah, sekarang pertanyaannya kenapa Anda lebih memilih menjadi hambanya Allah begitu, bukan hambanya daripada Yesus Nabi Muhammad. seperti itu. Nah, ketika ini sudah saya sering jelaskan, ketika Anda menjadi hamba daripada Allah, maka Anda akan melakukan perintah-perintahnya. Ketika Anda menjadikan Allah sebagai Tuan Anda akan menjadikan dia sebagai sesuatu yang menyuruh memerintah Anda. Seperti itu. Tetapi ketika Anda mengambil Yesus sebagai Tuan Anda akan menjadikan dia sebagai orang yang memerintah dan mengatur Anda. Nah, sebagai seorang Kristen, ya, sebagai seorang yang sudah mempelajari kebenaran, ya, maka saya akan menyerahkan diri saya supaya saya mengambil Yesus sebagai orang yang mengatur dan mengendalikan hidup saya, bukan Allah begitu. Karena kalau Allah yang mengatur hidup Anda nanti akan melakukan perintah-perintahnya. Nah, perintah-perintah Allah itu salah satunya nanti kalau kita bicarakan di sini biasanya itu suka kena ban ini akun, Bang, gitu. Nah, Anda kan tahu ya perintah-perintahnya, contohnya apa tadi? Ya. Contohnya mencium-cium sana itu, yang anu itu tahu kan, yang sana itu kan, muah itu loh, yang itu tuh loh, tahu kan yang situ? Nah itu, seperti itu, Bang. Jadi makanya, Bang, makanya saya menyarankan kepada setiap manusia, setiap orang, jangan menjadikan Tuhan Anda yang sekarang ini jadi Tuan Anda, jadi majikan Anda, tetapi jadikanlah Yesus yang menjadi Tuan Anda atau majikan Anda. Sehingga hidup Anda dikendalikan dan diatur oleh Yesus. Bukan dikendalikan dan diatur oleh yang ono itu. Nanti kalau saya ngomong kena ban kita. Gitu ya, paham maksud saya ya? Oke, paham. Oke, Sampai sini ada pertanyaan lagi? Oke, cuman itu aja dulu bang. Nanti waktu kita bertanya lagi yang lain lagi bang. Oke. Yang saya rindukan dari diri Anda adalah begini. Kapan nih Anda membuka diri Anda? Kapan Anda membuka pintu hati Anda supaya Yesus menjadi Tuanmu? Kalau soal itu bang, kita bahas ya bang ya. Nanti kita kan nggak mau nyenggol sana, nggak mau nyenggol sini kalau saya bang ya. Kita bicara berdua, berarti kita nggak mau nyenggol yang lain lah bang. Kalau untuk iman abang, yang gitu udah aku dengar tadi kan gitu tujuannya. Nggak tahu lah pokoknya. Iman abang segitulah kan itu. Kalau iman saya meninggung-ninggung apa-apalah bendera lah pokoknya. Pokoknya iman saya sendiri lah. Pokoknya masih sama Allah Subhanahu Wa Taala lah bang. Ya, sudahlah. Tapi kan- Itu pilihan diri Anda begitu. Yang jelas kalau Anda menjadikan Allah sebagai Tuanmu, maka Anda milik Allah. Anda adalah kepunyaan Allah, sehingga Anda
dikendalikan dan diatur oleh Dia. Tetapi kalau Anda menjadikan Yesus sebagai Tuhan Anda, maka Anda milik daripada Yesus. Sehingga Anda melakukan apa yang Yesus suruhkan kepada Anda. Nah, itu terserah, pilihan ada di dalam diri Anda. Tapi bagi saya yang sudah mencari kebenaran, sudah menggali kebenaran, saya menjadikan Yesus sebagai Tuhan saya, yang memiliki dan yang mengatur hidup saya, seperti itu. Karena nanti kalau saya diatur oleh Tuhanmu, nanti saya ikut-ikutan jadi nyium batu. Oke ya, seperti itu ya. Oke, Mas. Oke, terima kasih. Iya, kita lanjutkan kembali ya teman-teman ya. Kita lanjutkan kembali. Teman-teman sekalian, ini saya umumkan ya. Saya umumkan kepada teman-teman bahwa kita pakai akun yang kecil. Jadi pastikan teman-teman memfollow akun ini ya. Akun ini memang akun kecil sehingga tidak seheboh akun yang satunya ya. Kalau di sini ya 3.000